Wanita cantik itu mabuk, mencoba untuk pertama kalinya menginap di hotel bintang 5, dan ternyata menghabiskan malam bersama pria asing. Ia berniat untuk kabur, tetapi pria itu tiba-tiba memanggilnya. Mau kemana? Tidak perlu mengantar. Aku pergi dulu. Tidak kusangka keesokan harinya saat bekerja, aku bertemu Xiao Wu lagi di lift. Bagaimana bisa dia melupakanku begitu cepat? Katanya, sekali menjadi suami istri, ikatannya tetap ada walau sudah berpisah. Gadis itu belum pernah bertemu orang setebal muka seperti dia. Dia menamparnya dan pergi begitu saja. Tapi hari ini adalah hari pertama Xiao Wu bekerja. Begitu sampai bekerja di kantor pusat, aku langsung diminta atasan untuk melaporkan pekerjaan kepada presiden. Presiden, Anda memanggil saya? Saat presiden perlahan berbalik, wanita itu menyadari bahwa dia adalah pria yang menghabiskan malam bersamanya tadi malam. Tapi saat itu presiden memperingatkan wanita itu. Kejadian tadi malam jangan disebarluaskan. Ini akan berdampak buruk pada perusahaan, belum lagi, citra diriku sendiri akan hancur. Sebulan kemudian, wanita cantik itu menyadari bahwa menstruasinya terlambat, dan ia juga kehilangan selera makan. Setelah diperiksa di rumah sakit, ia baru tahu bahwa dirinya sudah hamil. Tapi wanita cantik itu tahu bahwa dirinya sering begadang dan lembur. Pasti janinnya tidak berkembang dengan baik. Jadi dia meminta saran dari sahabatnya. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka tidak menemukan solusi yang baik. Mau tak mau, dia hanya bisa pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Tapi jangan sampai bertemu atasannya lagi. Wanita cantik itu masih terkejut, tapi sang presiden seakan sudah menduganya. Dokternya? Kau mengandung anakku. Bagaimana kau bisa ada di sini? Dokternya mana? Kau mengandung anakku. Aku datang untuk menjengukmu. Siapa yang bilang anak dalam kandunganku adalah anakmu? Itu adalah pertama kalinya kita melakukannya. Apakah ini juga perlu kukatakan padamu? Lagi pula aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Ini bukan masalah aku bertanggung jawab atau tidak. Aduh. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Cepat panggil dokter. Ada apa ini? Jangan banyak tanya. Cepat pergi. Cepat pergi. Kiaoli, cepatlah. Pergi. Lepaskan aku. Di tempat ramai begini, aku tidak mau kau malu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau mau anakmu menjadi anak haram? Tentu saja tidak. Baik. Ini perjanjian pernikahan. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Perjanjian pernikahan. Kau ingin menikah denganku? Buka pintu, aku tidak akan menikah. Menurutmu, berapa lama kau bisa merahasiakan ini? Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada orang tuamu? Dan, menurutmu, bagaimana nanti setelah anak itu lahir? Kau memang kejam. Kalau begitu aku setuju menikah. Tapi aku ingin mempertahankan hak asuh anak. Dan jangan sampai orang lain tahu. Soal orang tua, menunjukkan sedikit kemesraan seharusnya tidak masalah, kan? Setuju. Ayo pergi. Bu. Apakah kau benar-benar hamil? Aku mengajarimu seperti ini. Tidak menyayangi diri sendiri, ya? Bu, aku menyayangi diriku sendiri. Lihat. Ini surat nikahku. Hari ini aku mengambil surat nikah. Kapan? Bawalah dia kembali, biar ibu lihat. Aku sudah menikah, ini ada sedikit manisan untuk kalian semua. Sama-sama. Silakan, ini. Kamu biasanya suka makan sayur? Apakah saat hamil tidak seharusnya makan yang lebih ringan? Halo, Zheng Haoran. Makan.
Tidak, 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 aku tidak makan. Lalu besok. Baik. Siapa? Mantan teman kencan saya. Perkenalan dari ibu saya. Tapi saya sudah menolaknya. Sudah menikah masih mau makan malam dengan teman kencan? Halo, Profesor Zheng? Ya, saya sedang makan malam bersama istri saya, Su King. Dia sedang hamil sekarang, dan selera makannya sangat rewel. Jadi, tidak perlu repot-repot, Profesor. Terima kasih. Gua MSHN. Apa maksudmu? Sekarang kau jangan lupa identitasmu. Bagaimana caramu sebelumnya? Aku tidak peduli. Mulai sekarang, kau tidak boleh terlalu dekat dengan siapapun selain lawan jenis. Kontak yang terlalu dekat. Dasar apa? Kau tahu apa arti menghargai orang? Su King. Jangan lupa siapa dirimu. Aku ada janji, aku pergi dulu. Silakan makan. Mulai sekarang, setiap siang kau makan di sini. Kenapa aku harus menurutimu? Karena suamimu masih mampu menghidupimu. Penggantian biaya asuransi. Maaf, kwitansi-kwitansi Anda ini tidak sesuai dengan peraturan. Tanda tangan Tuan Guan adalah aturannya. Cepatlah, saya masih ada janji temu. Kau masih di sini mengerjakan pekerjaan kecil ini. Jangan-jangan mendekati anak orang kaya gagal, lalu ditinggalkan, ya? Ku beritahu kau, hubunganku dengan Tuan Guan sekarang tidak biasa. Kau sebaiknya berhati-hati padaku. Jangan lagi katakan hal seperti ini. Pada saya, hal yang tidak masuk akal. Kau. M.U. Shen. Lihatlah kualitas karyawan ini. Biarkan karyawan yang tidak bermoral ini menulis surat pernyataan dan berikan kepadaku untuk kubaca. Jika tulisannya tidak bagus, maka tulis ulang lagi. Kegiatan kelompok. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan pengundian secara acak. 4 pria dan 4 wanita akan memainkan permainan kecil. Baik, yang pertama adalah Nyonya Su King. Wah, bagus. Baik, yang kedua adalah Tuan Guan. Silakan Tuan Guan. Wah, bos datang. Benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Baiklah, maka kita mulai perlombaan. Oh, 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 jatuh-jatuh. Kau tidak apa-apa? Sangat disayangkan. Peserta terakhir kami adalah Tuan Guan dan Nyonya Su King. Jadi, apa kata kalian semua? Apa hukuman untuk yang terakhir? Disiram seember air es. Baik. Surat pernyataanmu bagus. Kau ngapain di kamarku? Kau lupa hubungan kita? Kau ngapain? Cepat mandi. Lihat kau, seorang wanita hamil. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Naiklah. Bagaimana kau berencana untuk berterima kasih padaku? Aku tidak tahu.
Apakah kamu berbicara dengan Tuan Guan malam kemarin? Kau bicara apa sih? Aku tidak akan menggodamu lagi. Ini laporan keuangan bulan lalu. Manajer menyuruhmu untuk memberikannya kepada Tuan Guan. Antar ke sana. Oh, kau mau apa? Kalau kau bicara yang baik-baik dan membuatku senang, mungkin saja aku akan mempertimbangkan untuk menjagamu di Shengxi. Tidak perlu. Emushen sekarang sangat menyukaiku. Kau lebih baik jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan segera membuatmu angkat kaki. Hanya berbekal dirimu, kau benar-benar pandai bersembunyi. Buat Hu Pei segera menghilang. Selain itu, wawancara yang sudah dijadwalkan, percepat saja. Berita besar, Guan Zhong ternyata diwawancarai khusus. Bahkan mengakui sudah menikah. Sebenarnya menurutku, para kapitalis memperlakukanmu secara istimewa. Kau bilang dia itu karena ingin lepas dari Hu Pei, makanya dia terima wawancara itu. Ya, pokoknya tidak ada hubungannya denganku juga. Tapi itu kan suamimu. Di hatiku, dia hanya ayah anakku saja. Halo, Bu. Oh, baiklah, saya tahu. Su King, saya dengar kau hamil. Anak itu milik siapa? Jangan repot-repot. Su King, kau pelakor yang merusak keluarga orang. Mengkhawatirkan siapa? Su King, apakah kau ingin membuatku mati karena kesal? Nak, jangan bicara seperti itu. Jangan membuat ayahmu marah. Bu, aku sudah bilang. Ayahku sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Meninggal. Hamil di luar nikah. Bu, kalau aku jadi kamu. Sudah lama aku mati karena melahirkan anak perempuan yang merusak nama keluarga seperti ini. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Kau cari gara-gara. Suking, berani sekali kau memukulku. Berhenti. Ibu, apa kau tidak apa-apa? Mu Shen. Kau dan Suking. Ya. Suking adalah satu-satunya istriku. Dan Nona Hu. Kita belum cukup dekat. Sampai bisa memanggil nama langsung. Ini tidak benar. King King, kalau ada waktu, sering-seringlah pulang. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku mau atau tidak? Langsung saja bilang ke ibuku, bahwa aku akan tinggal di tempatmu. Kita sekarang sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Jadi, kamu harus segera menenangkan diri dengan kehidupan ini. Hai, kamu belum sampai rumah. Sudah bermanja-manja. Ada urusan, pulang dulu saja. Jangan bergerak. Ibumu melihat. Peluk aku. Cium aku. Terima kasih, kau begitu perhatian padaku. Sama-sama, kita kan semua bekerja sesuai kontrak. Kau benar. Pergi. MSHN, sarapan dulu baru pergi. Tidak usah, aku harus buru-buru. Meskipun buru-buru, harus sarapan juga. Aku sudah siap. Aku akan pergi ke Hong Kong. Pesawat jam 9 pagi ini. Lalu kau akan kembali kapan? Kira-kira 3 atau 4 hari. Ada lagi yang ingin kau sampaikan? Aku kurang suka dekorasi rumah ini. Bisakah aku menggantinya? Kau adalah pemilik rumah ini. Kau hanya perlu tidak merusaknya. Mau bagaimanapun terserah kau. Makanlah. Halo. Tahu. Segera siapkan tiket pulang.
Nyonya sudah bangun. Sudah segede ini. Masa sih melakukan sesuatu tanpa pertimbangan sedikit pun? Kau sedang hamil, kau tahu itu kan? Mengapa kau selalu memaksa dirimu? Sampai kelelahan seperti ini? Maaf. Aku akan bertanya pada dokter. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Bagaimana dengan Kiaoli? Dimarahi oleh Tuan Guan sampai pergi. Kenapa dia sangat marah? Nyonya, Tuan Guan benar-benar peduli padamu. Kemarin rapat belum selesai. Dia langsung buru-buru naik pesawat pulang. Semalam dia menjagamu. Semalaman suntuk. Tuan muda, Nyonya muda. Ini Bibi Chen, orang yang selalu merawatku sejak kecil. Kali ini kau sedang sakit. Aku sengaja memintanya untuk merawatmu. Maka mulai sekarang, akan merepotkan Bibi Chen. Sama-sama. Saya naik dulu. Nyonya muda. Tuan muda itu orangnya keras kepala, tapi lembut hatinya. Kau naik ke atas saja dan bujuk dia. Baik. Bisa kok, kau naik saja. Aduh. Apa kau tidak apa-apa? Kepalaku sedikit pusing. Aku tahu aku salah. Sikap mengakui kesalahannya baik. Bu. Oh, ini istriku, Suking. Bu. Bu, ibu. Silakan minum teh. Ibu, bukankah aku sudah bilang 2 hari lagi, akan mengajak Suking untuk menjengukmu? Kenapa kau datang sendiri? MSHN. Inilah orang yang akan kau nikahi. HMPH, tidak pantas. Kau naik ke atas dan istirahat sebentar saja. Ibu, aku tahu apa yang kulakukan. Bisakah kau berhenti mengkhawatirkanku? Tidak punya keluarga. Tidak punya keahlian. Apa sebenarnya yang kau sukai darinya? Di mana dia lebih baik daripada Fangi? Besok aku akan dinas keluar kota. Kemana? Amerika. Untuk Ki. Halo? Apakah ini Nona Suking? Saya, siapa yang menelepon? Namaku Fangi. Mantan pacar M. Yushen. 2 kali ini M. Yushen datang ke Amerika untukku. Kuharap kau tidak menyalahkannya. Haoran. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian terakhir kali. Suamiku berbicara terlalu sembarangan. Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka. Kau menikah secepat ini. Cukup mengejutkan. Aku juga merasa agak tiba-tiba. Ya, kau akan menjadi seorang ibu. Selamat ya.
Kenapa kau tiba-tiba pulang? Kukira, kau akan senang bertemu denganku. Karena khawatir padamu. Aku naik pesawat, selama lebih dari 10 jam semalaman untuk pulang. Sikapmu seperti ini, karena apa? Ada apa? Bicaralah. Sebenarnya, siapapun yang pertama mengatakannya, hasilnya akan sama saja. Tidak ada bedanya. Kau bicara apa sih? Tidak masuk akal. Kemana saja kamu? Pulang ke rumah orang tuaku. Masih juga berbohong. Kamu pergi ke Universitas Selatan, bukan? Kamu mencari Zheng Haoran, bukan? Aku bertanya padamu. Bukan? Dasar kamu, berani-beraninya mengikuiku. Kau mencari Zheng Haoran untuk apa? Aku dan Zheng Haoran bersih. Tidak seperti kau dan Fangi itu. Aku dan Fangi, kami. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku tidak mau mendengarnya. Dasar kau, mengapa kau tidak mau mendengar? Apa kau tidak peduli? Direktur Guan, saya rasa kau terlalu percaya diri. Urusanmu sama sekali tidak ingin ku ketahui. Apalagi tidak mempedulikannya. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Kau mau apa? Tuan muda, ini Anda akan menggendong nyonya muda? Mau kemana? Sebelum melahirkan kau tinggal di sini. Agar kau tidak berkeliaran, mencari pria lain. Apa yang kau bicarakan? Kau gila ya? Aku akan mengatur orang untuk menjagamu. Oh iya, kukatakan padamu. Jangan sekali-kali berkeliaran. Karena gunung kupu-kupu sangatlah terpencil. Guan MSHN. Cepat kirim orang untuk menjemputku kembali ke Jiangzhou. Aku tidak mau tinggal di sini. Kau bicara? Halo. Kau bajingan. Kau tidak boleh membatasi kebebasanku. Halo. Udara di pegunungan ini bagus sekali. Sangat cocok untuk menenangkan pikiran dan menyehatkan tubuh. Tadi kau berteriak 2 kali. Kubilang saja kau sedang melatih kapasitas paru-parumu. Ibu Su King. Tuan Guan membawa saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan untuk Anda hari ini. Oh, silakan ke sini. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaan kehamilannya? Semuanya normal. Silakan. Jangan sentuh aku. Kau kira aku ingin menyentuhmu? Aku hanya ingin melihat anakku. Guan MSHN. Karena orang yang kau sukai adalah Fang Yi. Mengapa kau tidak mau bercerai denganku? Apakah karena anak kita? Meskipun kita bercerai, aku tetap akan melahirkan anak kita. Su King, kau adalah wanita paling sombong yang pernah kutemui. Kau begitu terburu-buru ingin bercerai denganku. Apakah hanya karena Zheng Haoran? Apa hubungannya dengan Zheng Haoran? Kau benar-benar tidak masuk akal. Jelas-jelas kau dan Fang Yi itu. Memang aku tidak masuk akal. Ku bilang padamu, selama kamu hamil, aku tidak mungkin membiarkanmu bertemu pria manapun. Guan MSHN. Kau brengsek. Kau,
Halo, MSHN. Aku sudah pulang. Bukankah kau ingin menjengukku? Sekarang hampir jam 10. Kenapa kamu belum datang? Fang Yi. Aku hari ini ada urusan, jadi aku tidak akan mengunjungimu. Urusan kantor atau urusan pribadi? Aku beberapa hari ini sibuk, tidak bisa mengunjungimu. Kalau kamu ada sesuatu, hubungi saja Lin Feng ya. Dia akan mengaturnya untukmu. Baiklah, sampai di sini dulu. Selamat siang, Bu. Saya Fang Yi. Foto ini saya temukan saat membereskan rumah setelah pulang ke negara ini. Saya ingin memberikannya langsung kepada ibu. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Ini bukan intinya. Bu, jika aku menikah dengan Mushen, kita akan menjadi satu keluarga. Aku pasti akan mempertimbangkan semuanya untuk ibu. Tapi Mushen sudah menikah. Tapi dia sama sekali tidak mencintai Suking. Orang yang dia cintai adalah aku. Ibu, tolong pertimbangkan lagi ya, Bu. Aku pergi dulu. HROUG. Halo, Nyonya. Jangan. Bu Chen, kenapa ceroboh sekali? Apakah kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sedang membereskan. Tuan Guan, aku akan melihatnya. Jangan ceritakan padanya bahwa aku datangnya. Nyonya muda. Ada seorang wanita muda bermarga Fang yang datang berkunjung. Apakah Anda ingin bertemu? Nona Fang, silakan ikut saya. Nona Fang, silakan minum teh. Terima kasih. Halo, Su King. Nama saya Fang Yi. Senang bertemu denganmu, mohon bantuannya. Kali ini aku datang untuk menjenguk kamu dan bayi. Kenali dulu sebelumnya. Kenali. Maksudnya apa? Mo Sheng belum memberitahumu? Setelah kau melahirkan anak itu nanti, dia akan menceraikanmu. Setelah aku menikah dengan Mo Sheng, aku adalah ibu dari anak itu. Tentu saja harus membina hubungan terlebih dahulu. Fang Yi, aku memberitahumu. Meskipun aku dan Guan Mushen bercerai, aku sama sekali tidak akan menyerah pada hak asuh anakku. Su King, kau ini bodoh sungguhan atau pura-pura bodoh? Keluarga Guan seperti keluarga kaya raya. Tidak mungkin kuizinkan kau membawa anakku pergi. Jangan bermimpi. Nanti, apakah kau diizinkan melihat anakku? Tergantung suasana hatiku sebagai ibunya. Guan MSHN masih enggan bercerai denganku. Kau terlalu cemas. Kau bilang kau dan dia sudah berpisah begitu lama. Kau yakin dia masih mencintaimu?
Kau. Apakah kau bisa masuk ke keluarga Guan? Itu masih tergantung suasana hatiku. Nona Fang. Kuharap kau jangan terlalu gembira dulu. Bu Chen. Usir dia. Nona Fang. Silakan. Bu Chen. Nyonya muda. Bu Chen. Nyonya muda. Aduh, air ketubanmu pecah. Ah, gimana ini? Halo, Bu Chen. Kau sudah ingat semua tentang urusan Anyong, kan? Bu Chen. Jangan sampai bingung di saat-saat penting. Pikirkan anakmu. Mu Shen. Suking melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Saya akan pergi sekarang juga. Setelah selesai, segeralah datang ke rumah sakit. Permisi, Bapak Zheng Haoran, ya? Halo, bagaimana keadaan Suking sekarang? Kesulitan melahirkan. Nyonya muda bilang ibunya sakit. Adik perempuannya masih kecil. Setelah kupikirkan baik-baik, hanya kamu yang bisa kuminta bantuannya untuk sementara. Lalu suaminya? Tidak bisa dihubungi. Sedang dinas luar. Suking hampir melahirkan. Dia masih dinas luar. Keluarga Suking. Halo, bagaimana keadaan istri saya sekarang? Dokter, keadaannya tidak terlalu baik, tapi kami akan melakukan yang terbaik. Ada suaminya? Jika tidak segera ditandatangani, akan terlambat. Tuan muda, Nyonya. Bagaimana keadaannya sekarang? Sulit melahirkan. Bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Yang penting ibunya selamat. Kau suami Suking, ya? Zheng Haoran, ya? Bagaimana kau merawat Suking? Dia hampir melahirkan. Kau masih berlarian kemana-mana. Kau tahu betapa berbahayanya situasi ini? Kau mau apa? Tidak apa-apa, kan? Urusanmu apa? Bagaimana kau bisa ada di sini? Berisik sekali. Ini rumah sakit. Mau menelepon. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Nama istri bapak? Suking. Bukankah dia istri bapak? Istri. Tadi saya tidak bisa menghubungi bapak. Dokter meminta tanda tangan. Tidak mungkin bahkan untuk urusan melahirkan anak. Pun harus menunggu tuan datang baru mau menandatangani? Bu Chen. Kenapa Zheng Haoran ada di sini? Ini. Jawablah. Nyonya muda menyuruhku menelepon. Untuk memberitahu Profesor Zheng. Apakah dia selalu berhubungan dengan Zheng Haoran? Aku juga tidak tahu. Dia sering bersembunyi di balkon. Menelepon. Dan tidak mengizinkanku mengikutinya. Selebihnya aku tidak tahu. Baiklah, aku mengerti. Nyonya muda. Kau sudah bangun. Bagaimana dengan bayinya? Meninggal setelah lahir. Tidak, ini tidak mungkin.
Mengapa Guan MSHN tidak menjemputmu pulang dari rumah sakit? Aku dan Guan MSHN bersama. Tapi hanya demi anak kita. Sekarang anak kita sudah tiada. Sebaiknya kau ikhlas saja. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kesehatanmu. Fang Yi. Nyonya Guan. Sudah pulang. Baru saja kehilangan anaknya. Telah ditinggalkan oleh Mu Shen. Sungguh menyedihkan. Aku menyarankanmu untuk menjaga kesehatanmu, lalu ajukan sendiri perceraian, agar tidak memalukan. Kau adalah Fang Yi itu. Kau berani memukulku? Aku memang memukulmu. Pelakor. Tidak tahu malu. Memikat suami orang lain, kau masih berani beralasan? Mu Shen. Kau datang ke sini untuk apa? Dia memukulku. Mereka semua membuliku. Lin Feng mengantar Nona Fang pulang. Ayo, kita pulang. Baiklah. Setelah memilih cincin berlian untuk Fang Yi, dia berniat bicara tentang perceraian denganku. Aku dan Fang Yi sama sekali. Kau tidak perlu mengatakan apapun tentang Fang Yi. Mau pergi? Ya sudah pergi saja. Aku setuju. Baik. Kalau memang ingin bercerai, ya sudah bercerai saja. Kau dan Zheng Haoran. Jika tidak bertemu lagi, aku bisa menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Guan MSHN. Aku dan Zheng Haoran dari awal sampai akhir. Hanya teman biasa saja. Tidak ada satupun hal yang tidak beres. Kalau kau ingin bercerai, katakan saja langsung. Jangan salahkan orang lain. Bukan kamu yang pergi memilih cincin berlian dengan Fang Yi. Bukan kamu yang selalu berhubungan dengan Fang Yi. Anaknya sudah tidak ada. Orang yang selama setengah bulan tidak muncul bukanlah kamu. Kalau ingin pergi, pergilah saja. Lagi pula awalnya juga bukan. Karena perasaan kita sampai bersama. Karena kamu sangat ingin pergi. Kita juga tidak perlu tinggal bersama lagi. Kartu. Perhiasan. Kunci. Semua aku berikan kembali padamu. Apakah perlu sedetail ini kau pisahkan denganku? Karena kita sudah berpisah. Maka seharusnya dipisahkan dengan bersih. Tidak perlu ada ikatan yang tersisa. Kau benar-benar tidak sabar. Kudengar dari bibiku. Kau sudah bercerai. Aku khawatir kau sedang merasa tidak enak. Jadi aku datang untuk menjengukmu. Apakah kedatanganku tidak tepat waktu? Kedatanganmu sangat tepat waktu. Aku sudah mempersiapkan tempat untukmu. Rumah ini. Pria ini. Ini yang sudah tidak kuinginkan lagi. Kalau kau suka, silakan ambil saja. Kakakmu akan memulai hidup baru. Saat kita dulu bersama, sangat bahagia. Mari kita mulai lagi, bolehkah? Saat kau membuat pilihan itu,
Itu sudah tidak mungkin lagi. Sekarang kita bahkan lebih tidak mungkin lagi. Aku bisa tidak menginginkan status. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Yang kau lakukan sekarang ini, apakah termasuk tidak menginginkan apapun? Aku punya tamu penting di sini. Tuangkan teh dan layani dia. Saya segera sampai. Baiklah, pengacara Guan. Pengacara Guan segera sampai. Silakan minum teh dulu. Kepala Keuangan. Ya, Tuan Guan. Ada yang ingin Anda perintahkan? Saya tidak suka kopi saya diberi susu. Tolong tukarkan minuman saya. Ayo, saya antar kamu. Baiklah, terima kasih, pengacara Guan. Kau sudah pulang. Ponselku hilang. Telepon saja. Oh, cepat-cepat. Halo. Oh, Tuan Guan. Apakah ponselku tertinggal di mobilmu? Ya, ponselmu ada di mobilku. Mungkin kau harus repot-repot mengambilnya sendiri. Kau harus repot lagi. Sekalian membawakan obat ma untukku. Oh, baik-baik. Baiklah, aku akan keluar sebentar. Guan MSHN. Kau ada di sini? Sekarang aku ada di rumah siapa? Tidak ada hubungannya dengan Tuan Guan, kan? Saudara seperguruan. Kau tidak merasa malu? Kakak sepupu, kalian. Malam ini ada jamuan makan malam bisnis. Temani aku sebentar. Oh, baiklah. Mungkin akan membicarakan bisnis. Nanti kau harus memperkenalkan situasi keuangan perusahaan kita. Baiklah, aku akan mempersiapkan diri. Kenapa kau membawa mantan istri kakak sepupumu ke pesta makan malam ini? Sengaja membuat kakakmu merasa malu, ya? Benar, aku mantan istri kakakmu. Dia mengakuinya sendiri. Cepat bawa dia pergi. Jangan sampai membuat keluarga Guan malu. Kalau tidak salah, kau sekarang belum menjadi bagian dari keluarga kami, kan? Siapa kau sampai berani mengaturku?
Semoga bapak dan istri bapak bahagia selamanya. Malam semakin larut. Bros itu terlalu mahal. Kau menghabiskan begitu banyak uang. Hatiku akan merasa tidak tenang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bukan untukmu kok. Kemampuanmu memang luar biasa ya. Baru saja bercerai dari Mushen. Langsung saja dekat dengan Qi Zheng. Kau benar-benar tidak menyerah ya. Aku dan Mushen sudah bercerai sejak lama. Kenapa dia belum menikahimu? Apakah aku akan menjadi menantu keluarga Guan? Bukan urusanmu. Tidak bisa mengendalikan lagi. Selamat malam. Selamat datang di sesi lelang acara minum kita hari ini. Berikutnya, kami akan menghadirkan Bros abad ini dari keluarga kerajaan Inggris. Bros 100 tahun. Kemudian, waktu selanjutnya. Para bos, silakan menawar. Tuan Zhang mengajukan harga 1 juta. Apakah ada penawar lain? Tuan Li di sana menawar 2 juta. Wah, Tuan Gao di sana menawar 3 juta. Wah, selamat, selamat. Barang kita yang berasal dari Bros Pin kerajaan Inggris berhasil dilelang oleh Tuan Guan Mushen. Semoga Anda dan pasangan hidup bahagia selamanya. Bros itu terlalu mahal. Membuatmu menghabiskan uang sebanyak itu. Aku akan merasa tidak nyaman. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bros itu bukan untukmu. Aku punya kegunaan lain. Bros ini. Kau beli untuk Su King. Jangan terlalu mempermasalahkan kejadian tadi. Begitulah memang sifat Fang Yi. Tidak apa-apa. Kau ambil dulu saja. Besok kembalikan ke kantor. Pengacara Guan. Kurasa jaketmu hanya cocok dikenakan pacarmu. Hanya beberapa langkah lagi. Aku pergi dulu. Dadah. Baiklah, dadah. Kau dan Qi Zheng tidak ada apa-apa. Mengapa kau tidak menjelaskannya padaku? Siapa aku bagimu? Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Setelah bercerai, kau dan Zheng Haoran sama sekali tidak berhubungan. Apakah kalian sudah putus? Atau memang tidak pernah bersama? Baiklah, kau ingin tahu? Kalau begitu akan kukatakan padamu. Zheng Haoran, iya. Awalnya aku sedikit tertarik padanya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sedangkan Guan Qi Zheng, dari mana kau tahu aku tidak ada hubungan dengannya? Aku malah ingin sekali melihat. Seperti apa rasanya kalian berdua bersaudara? Padahal aku sudah mendengar penjelasan kalian. Kenapa kau masih menipuku? Apakah kau menantang kesabaranku? Tidak apa-apa sekarang, bukan berarti tidak akan ada masalah di kemudian hari. Selama aku mau, semua bisa terjadi dalam sekejap. Aku akan pergi dinas ke luar negeri selama 2 hari ini. Tolong bantu jagakan Dongdong selama ini. Tidak masalah, keponakanku pasti akan kujaga dengan baik. Jangan sampai keluarga tahu tentang ini. Tenang saja. Sebelumnya kau tidak tahu hubunganku dengan Su King. Sekarang kau sudah tahu. Tolong jauhi dia. Pantesan, kenapa kau tidak menikah dengan Fang Yi? Ternyata karena ini. Minumlah tehmu. Sudah ku ketahui.
Besok aku akan dinas keluar kota. Aku akan menjengukmu. Gua Nemesaen, sebenarnya kau mau apa? Dulu kau bilang ingin menikah. Aku akan menikah denganmu. Kemudian kau bilang ingin bercerai. Aku bercerai denganmu. Sekarang kita sudah bercerai. Mengapa kau masih mengganggu aku? Bukankah kau sudah bersama Fangi? Mengapa kau masih mengganggu hidupku? Orang itu kau lihat. Ambil bros kerajaanmu. Dia lebih cocok dengan Fangi. Halo, Bu Chen. Pengacara Guan, selamat pagi. Saya Bu Chen, pengasuh Dongdong. Pagi ini saya bangun dengan demam tinggi. Kau harus segera mencari orang. Lihat Dongdong dulu. Sekarang aku bahkan takut mendekatinya. Takut menular ke anak, itu akan sangat buruk. Baiklah, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu Anda sibuk dulu saja. Pengacara Guan, ini adalah laporan keuangan yang perlu Anda tanda tangani. Tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak dapat menemukan orang yang tepat. Bantuan apa? Tentu saja aku akan membantu jika aku bisa. Temanku sedang dinas luar kota. Dia memintaku untuk menjaga anaknya. Tapi sekarang, pengasuhnya tiba-tiba demam. Anak itu juga tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Temanku itu juga orang penting. Aku berpikir keras. Hanya bisa meminta bantuanmu. Anak itu berapa usianya? Baru 11 bulan. Kalau begitu, merepotkanmu. Itu Dongdong. Sedang tidur. Kau ngapain ke sini? Ini rumahku. Kau bilang aku ke sini untuk apa? Anakku di mana? Anakmu. Gua Nemesaen. Lalu, apakah dia anak kita? Dongdong sekarang tepat berusia 10. Jika anak kita tidak meninggal, pasti juga sudah sebesar ini. Awalnya kau bilang dia meninggal muda, tapi aku sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Anak itu sudah meninggal. Dongdong adalah anak yang kuadopsi dari panti asuhan. Bisakah kau tidak terlalu curiga seperti ini? Cepatlah kembali. Benar saja kau yang merawatnya. Nyonya muda. Nona Su. Mengapa kau ada di sini? Bu Chen, tolong beritahu aku. Apakah Dongdong anakku? Dongdong adalah putra tuan muda, yang diadopsi dari panti asuhan malaikat. Suking sangat pintar. Jika dia menemukanmu dan menanyakan hal ini. Kau hanya mengatakan itu. Sudah mengerti? Perkara yang kuperintahkan padamu, semua sudah kuatur. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Selamat pagi, Direktur. Saya pernah memiliki seorang anak. Sekarang keadaannya tidak pasti. Aku ingin memeriksanya. Tidak tahu apakah ini waktu yang tepat. Sudah lama sekali. Kemungkinannya,
Lupakan, saya periksa dulu di database. Baik, baik. Silakan duduk sebentar. Data saat itu semuanya ada di area E. Semoga kau beruntung. Maafkan aku. Tidak apa-apa, dekan. Terima kasih. Iya. Dongdong bukan lahan aku. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Su King. Aku tidak menyangka. Kau bahkan menjadi kepala di sini. Kau harus menunggu sampai aku memanggil satpam? Kau tahu latar belakang kepala bagian Su ini? Siapa dia sebenarnya? Dulu di perusahaan Shengxi Group. Dia menggoda bos, hamil di luar nikah. Setelah bos bosan, dia tidak bisa bertahan lagi. Berlari ke sini lalu menjadi manajer. Jangan-jangan dengan bosnya sendiri. Kau juga terlibat, kan? Kau tidak apa-apa? Kau adalah kekasih barunya. Pelacur itu di mana? Berani sekali kau memukulku. Aku akan segera melaporkan ke polisi. Ambil uang pengobatanmu dan pergi sekarang juga. Atau kau akan berurusan denganku sampai mati. Lihat dulu ini di mana. Yang paling tidak kukhawatirkan adalah berurusan dengan hukum. Kau tunggu saja. Kerja. Kak Fei Fei. Kau bilang pengacara Guan dan manajer Su ini. Ada apa ini? Bukankah pengacara Guan punya pacar? Memangnya kenapa kalau punya pacar? Bukankah laki-laki pada umumnya seperti itu? Lagi pula, Su King itu. Kau tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu tadi? Presiden Shengxi Group itu adalah sepupu pengacara Guan. Kalian semua tahu kan? Kepala Su. Kau jangan sampai berurusan dengan San Fei Fei itu. San Fei Fei dan pacar resmi pengacara Guan, Jiang Wei, adalah kerabat jauh. Sudah lama bekerja di perusahaan ini. Kalau tidak pengacara Guan, aku juga tidak akan terus-menerus menahannya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan kepala bagian keuangan yang baru? Nona Jiang, tunggu sebentar. Aku akan menanyakannya. Suruh dia segera keluar menemui saya. Perempuan yang tidak tahu malu ini. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Anda Suking? Ya, saya. Siapa Anda? Nona Jiang, Anda sudah datang. Seperti Anda, yang matre, yang ingin naik jabatan. Banyak yang seperti Anda. Jangan sombong, lihat kemampuanmu sendiri. Malu sekali, sungguh. Guan Qizeng. Kau keluar dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Nona Jiang, tenanglah. Su King. Kau tidak mendengar ya? Wajahnya kenapa? Karena Jiang Wei tiba-tiba kembali. Dia gegabah lalu. Lalu bagaimana? Lalu menamparnya. Aku juga tidak menyangka akibatnya akan separah ini. Bukankah aku sudah pernah bilang padamu, agar kau menjauhinya? Aku sudah memberitahumu. Ini belum selesai.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Kuo, dokter bilang keadaannya tidak serius. Beberapa hari lagi akan pulih. Beberapa hari lagi akan pulih. Jangan khawatir. Saat aku sedang kesulitan dan merasa tak berdaya, tetap dia yang menemani saya. Ging, istirahatlah dengan tenang di sini. Istirahatlah dengan tenang. Aku sudah membelikanmu roti nanas favoritmu. Jangan datang lagi. Lagi pula kita sudah bercerai. Aku tidak ingin merepotkanmu. Lalu kamu mau merepotkan siapa? Guan Qizheng? Tolong, jangan ada yang berhubungan denganmu. Kita sudah bercerai. Ada apa? Tidak apa-apa, kan? Aku sekarang bisa mendengar suaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kalau kita jangan memberitahu dia dulu? Ada apa kau datang? Kami akan menjenguk Suking. Apapun masalah Suking, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab sepenuhnya. Bagaimana kau bermaksud bertanggung jawab sepenuhnya? Kami bersedia membayar semua biaya pengobatan, dan juga biaya kerugian imaterial. Kau kira aku kekurangan uang? Kami tidak akan menerima kompensasi apapun. Guan MSHN, kenapa kau bicara sekeras itu? Kau tidak kekurangan uang, aku yang kekurangan. Ku bilang padamu, jika dia tuli, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tunggu saja di penjara. Guan MSHN, aku hanya penasaran hubunganmu dengannya. Sebenarnya seperti apa? Melindunginya. Dia mantan istriku. Ku bilang padamu, aku selalu mengingat hubungan baik antara kedua keluarga kita. Karena itu aku selalu bersikap baik padamu. Tapi jika kau masih tidak belajar mengendalikan mulutmu itu, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik lagi padamu. Selera makanmu benar-benar berat sekali. Apa? Telingamu bisa mendengar. Kenapa kamu tidak bicara? Aduh, aku berpikir keras sekali. Tidak tahu harus berkata apa. Hehehe. Aku pergi dulu ya. Roti nanas favoritmu. Makan selagi hangat.
Kau bisa mendengarnya pagi ini. Benar kan? Kau tahu aku mendengar. Kabar kau terluka dan dirawat di rumah sakit. Seberapa sedihnya aku? Lebih baik aku yang tuli. Aku meninggalkan begitu banyak pekerjaan untuk datang mengurusmu. Kau kira aku bodoh? Kedatanganku kali ini untuk membicarakan Qi Zheng dan Jiang Wei denganmu. Ini uang 80.000 yang mereka berikan padamu. Termasuk di dalamnya. Juga uang kompensasi atas pemutusan kontrak sepihak mereka padamu. Jumlah kompensasinya. Ini pengacara saya. Harga terbaik yang sudah dihitung. Satu tamparan ditukar dengan 80.000. Pada akhirnya aku masih untung. Ini adalah surat perdamaian. Silakan lihat. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Kalau tidak ada masalah, aku pergi dulu. Guan MSHN. Kau pikir kita tidak punya masa depan? Aku pernah menyukaimu. Kita akhiri sampai di sini. Kau bilang kau menyukaiku. Lalu kau menyuruhku pergi. Apa kau pikir ini adil bagiku? Lalu apa yang bisa kulakukan? Membiarkanmu tinggal. Lalu bagaimana dengan Fang Yi? Orang yang kau cintai adalah dia, bukan aku. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku mencintai Fang Yi? Apakah perlu kukatakan? Sahabat masa kecil. Dia sekarang masih pacarmu, bukan? Buku-bukumu masih menjepit foto dia. Kau menganggapku apa? Fang Yi dia, bukan pacarku. Aku akui. Dulu aku mencintainya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Soal buku itu, sudah lama sekali aku tidak membacanya. Kau percaya padaku? Apa maksudmu? Aku hanya mencintaimu seorang diri. Fang Yi, dia menderita asma yang sangat parah. Kapan saja bisa membahayakan nyawanya. Kondisi ekonominya sekarang sedang buruk. Aku tidak bisa tinggal diam begitu saja. Lalu kenapa kau begitu lama tidak memberitahuku? Menyebabkan aku sedih untuk waktu yang lama. Saat pertama kali aku bertemu kamu, aku langsung sangat tertarik padamu. Saat tidak bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Setelah bertemu denganmu, aku ingin sekali mencari kesalahanmu. Bertengkar sudah menjadi kebiasaan kita, bagian dari kehidupan. Jangan bertemu dengan Fang Yi secara diam-diam lagi. Aku janji padamu, bahkan jika ingin bertemu, harus bersamaku juga. Baru begitu. Baiklah, aku mengerti. Beli sayuran lebih awal malam ini, ya. Aku akan membunuhmu. Kau wanita murahan yang tak tahu malu. Su King. Kumohon padamu. Kembalikan MSHN padaku. Aku benar-benar tidak bisa tanpanya. MSHN sudah menceritakan semuanya padaku. Di penghujung senja, orang yang paling dia cintai adalah aku. Kau ini siapa sebenarnya? Fang Yi, ada apa denganmu? Obatnya di mana? Nomor darurat? Bagaimana keadaannya? Untungnya segera dibawa ke sini. Tidak ada masalah besar lagi. Oh, siapa keluarganya? Saya temannya. Ini slip pembayarannya. Silakan bayar di loket lantai bawah. Baik, terima kasih. Kau temani dia. Kau jangan sampai menyalahkan Su King.
Dia tidak sengaja mendorongku, yang membuatku kambuh. Fang Yi. Sudah sangat jelas. Mengapa kau masih ingin mencarinya? Jangan tinggalkan aku, bolehkah? Aku benar-benar sangat takut. Sepertinya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Jangan sentuh aku. Dengarkan penjelasanku. Tidak seperti yang kau lihat. Kau kira aku buta? Jangan marah lagi. Kita dalam waktu setengah bulan. Jangan bertemu lagi. Masih marah? Bukan kata-kata marah. Aku ingin memberimu waktu setengah bulan. Tunggu sampai kau menyelesaikannya. Kita bertemu lagi. Kalau begitu, tunggu aku sampai kembali. Kau pergi kemana? Kenapa baru kembali? Aduh, kau hampir membuatku mati kutu. Hari ini aku sedang gembira. Akan mengajakmu makan. Ayo, ayo. Ada apa gerangan sampai begitu gembiranya? Ceritakan dulu padaku dengan jelas. Itu perempuan menyebalkan. Sudah mengundurkan diri. Hahaha. Kalau bukan dia, siapa lagi? Perempuan itu di kantor. Berkuasa dan seenaknya. Berbuat semaunya. Konon katanya, dia akan segera kembali ke Amerika. Tidak akan ada kesempatan lagi. Denganmu, kaum kapitalis. Berbuat onar. Hahaha. Ayo, ayo. Hari ini kita mabuk-mabukan sampai pulang. Kau pergi dulu, kau pergi dulu. Akan segera datang menemuimu. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku pergi dulu, ya. Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Khusus untukmu, aku sudah menyiapkan cincin ini. Maukah kau menikah denganku? Kau dan Guan MSN. Bukankah kalian akan mengurus surat nikah hari ini? Kau tahu tidak,